Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, di pagi hari ini kita kembali berjumpa untuk mendengarkan firman Tuhan tentang kasih dari Tuhan. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini untuk setiap penyertaan Tuhan. Kami hendak mendengarkan firman-Mu, berkati kami Tuhan. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan tertulis di Kejadian pasal 6 ayat 8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Alai asido rohani Jehovah yanggo marnida sinowak. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, Nuh dan keluarganya adalah tokoh yang sangat penting dalam perjanjian lama, bahkan sangat menonjol. Karena dia berbeda dengan orang lain ketika berhadapan dengan pergumulan ataupun permasalahan kehidupan. Ketika manusia menunjukkan sifatnya yang semakin jauh dari Tuhan, yang tidak peduli dengan kebaikan, dengan suara-suara kebenaran, Nuh tetap hidup dalam kebenaran. Dia dan keluarganya yang sangat sederhana itu, yang jumlahnya tidak seberapa itu, bisa bertahan dalam sebuah kebenaran di dalam bangsa atau di dalam lingkungan yang tidak peduli dengan kebenaran. Inilah yang membuat kasih Tuhan itu begitu berbeda kepada Nuh. Meskipun sebenarnya Tuhan itu mengasihi semua orang. Semua ciptaannya Tuhan kasihi. Tetapi perbuatan manusia itu yang tidak peduli dengan kasih Tuhan, dengan sesama, dengan kebaikan, membuat manusia itu tidak peduli dengan Tuhan, dengan hari esok. Sehingga dalam nas ini juga tertulis kalimat bahwa Tuhan itu menyesal telah menciptakan manusia itu. Ada harapan yang gagal dalam ciptaan itu sendiri. Oleh karena itulah manusia ini yang tidak peduli dengan Tuhan tidak akan mungkin atau tidak bisa lagi diselamatkan. Bukan karena kasih itu tidak sempurna, tetapi karena manusia itu sudah menutup diri untuk Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, kita menjadikan Nuh sebagai teladan iman karena dia bisa tetap beriman, tetap menjadi orang baik di tengah-tengah orang yang tidak peduli dengan kebaikan. Mungkin berbuat baik atau menolong itu hal yang sangat mudah jika kita berada di lingkungan orang-orang yang mendukung kebaikan dan menerima kebaikan itu. Tetapi ketika kita berada di tengah-tengah orang yang membenci kebaikan, orang yang tidak mau menerima, orang yang tidak peduli dengan kebaikan, bisa jadi kita berada dalam kekecewaan, akan berkata, aku tidak mau berbuat baik lagi. Bisa jadi di tengah orang-orang yang tidak peduli dengan Tuhan, kita juga terikut untuk berkata, aku tidak peduli dengan Tuhan. Tetapi dari Nuh kita belajar, lingkungan itu tidak memengaruhi imannya kepada Tuhan. Sekali dia percaya kepada Tuhan, selamanya dia percaya kepada Tuhan, dan dia bisa menjadi contoh bagi keluarganya. Bapak Ibu saudara terkasih, oleh karena itu sebenarnya dimanapun kita berada ataupun bagaimanapun lingkungan kita, ketika kita beriman kepada Tuhan, lingkungan itu tidak boleh mengganggu atau mengubah iman kita. Cerita Nuh ini menjadi panjang ketika manusia itu tidak mau bertobat. Tuhan memilih Nuh, dan pada akhirnya berkat Tuhan itu semakin melimpah. Bukan karena
berkat kepada orang lain dipindahkan kepada Nuh. Tapi demikianlah harusnya manusia itu akan mendapatkan berkat dari Tuhan. Setiap hari berkat itu akan semakin bertambah ketika manusia itu betul-betul menghidupi firman Tuhan, menjadikan ataupun menjaga dirinya tetap sebagai ciptaan yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itulah Bapak Ibu saudara terkasih, kasih kepada Nuh bukan karena Tuhan membenci orang lain, bukan. Tetapi kasih kepada Nuh itulah gambaran kasih Tuhan kepada semua orang. Demikian juga Yesus datang ke dunia ini bukan hanya kepada sebagian orang, tetapi kepada semua orang. Tetapi kita akan melihat dan kita sudah melihat siapa orang-orang yang mau membuka tangan menerima Yesus, yang mau mengikuti Yesus. Orang-orang yang diberi makan, orang-orang yang disembuhkan, orang-orang yang diajari, justru mereka adalah yang yang menyalibkan Yesus atau yang menyerahkan Yesus. Tetapi biarlah orang-orang yang mendengar firman, orang-orang yang mengenali akan kasih Tuhan, tetap mengimani bahwa Tuhan adalah juru selamat dan tetap menjaga imannya, tetap menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini. Kami bersyukur untuk firman yang kami dengarkan bahwa Tuhan mengasihi semua ciptaan Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap teguran tuntunan Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah kami selalu mendengarkan dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.